Pagi hari ini kita live talk show langsung dari Rumah Chong Afi Medan. Yang jelas untuk pagi hari ini seperti yang udah kita informasikan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dinas Pariwisata Kota Medan, kemudian ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pagi hari ini ya. Pendengar Kodapo juga boleh ikutan gabung live bersama kita. Silakan WhatsApp kita di 0822 1195 9994. Kita tunggu nih. Ada yang mau tanya-tanya tentang pariwisata Kota Medan sampai saat ini sejauh mana? Oke. Yang jelas nih pendengar Kodapo, kalau ngomongin tentang Kota Medan pasti udah pada teringat dengan kulinernya sangat lezat, kemudian juga bangunan-bangunan bersejarah yang udah dibangun sejak zaman Belanda dulu ya. Dan kali ini aku bakal ngasih info juga untuk pendengar Kodapo semuanya, tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat hangout yang oke banget di wisata Kota Medan. Tapi sebelum aku ngasih infonya, kan udah tahu ini ya pendengar Kodapo kalau ada program baru nih dari pemerintah Kota Medan untuk menjadikan Kesawan itu sebagai pusat kuliner dalam mewujudkan Medan sebagai Kitchen of Asia. Ini kan sebagai salah satu program destinasi wisata dan juga pariwisata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Nah, kira-kira nih ya pendengar Kodapo, apa aja yang sudah terjadi di sini di Kesawan City Square ya. Kalau mau tahu dilanjut lagi di acara talk show ini, langsung saja bersama Desi sudah hadir. Ada Bapak Dr. Andus Muklis MSI. Ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi pemirsa sekalian. Ya, salam sehat selalu. Sehat ya Pak ya? Ya. Oke, tetap dengan protokol kesehatan. Ya, Oke. Kita juga diinformasikan ya Mei, untuk pendengar Kodapo semua melakukan talk show live pagi hari ini tetap mematuhi protokol kesehatan kita ya. Yang jelas satu lagi ini ada sudah hadir dari Dinas Pariwisata Kota Medan. Ibu cantik. Ada Ibu cantik di samping saya. Kita cantik-cantikan mana nih? Satu-satu saya Bu. Ada Ibu Vianti Dewi Nasution dari Dinas Pariwisata Kota Medan. Selamat pagi Ibu. Pagi, salam sehat untuk semuanya. Oke, salam sehat untuk semuanya ya. Tapi kita mau seperti yang aku infoin tadi. Ini tentang program baru dari Dinas Pariwisata untuk mewujudkan Medan the Kitchen of Asia. Tapi ngomongin tentang ini kan diadakan di daerah Kesawan gitu ya. Kita mau ngomong sama Ibu dulu atau ke Bapak dulu dari Dinas Pariwisata Kota Medan. Kayaknya Medan lebih berkuasa Ibu Vianti. Pak Bapak nggak sebut ya Pak, sabar Pak. Kita ke Ibu Vianti nih. Kalau ngomongin tentang daerah Kesawan nih Bu ya, kita lihat ini kan udah cukup lama kemarin ada kayak ajang kuliner juga ya di sini ya, dan sempat stop juga kemarin ya Ibu ya. Tapi kalau tentang Kesawan, ini kenapa memilih daerah Kesawan sebagai titik lokasi untuk pusat kuliner Kota Medan untuk mewujudkan Kitchen of Asia ini? Ya baik, ini The Kitchen of Asia ini sebetulnya salah satu dari visi misi Pemko Medan, yaitu terwujudnya Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Sebenarnya ada 5 program prioritas yang harus dilaksanakan saat ini. Pertama itu masalah kesehatan, di mana untuk menekan angka penyebaran COVID-19, terus masalah perbaikan infrastruktur, dan juga masalah peningkatan kebersihan, dan untuk masalah penanganan banjir, dan satu lagi itu untuk menakar kawasan Kesawan menjadi the Kitchen of Asia. Kenapa disebutkan Ini kan dulu lama udah sempat ya Bu? Ya. Ada sempat aktif, tutup, terus ini mau dibuka lagi gitu? Tidak, kalau dulu itu namanya Kesawan Square. Kesawan Square. Kan itu udah cukup lama Oke. gitu ya. Yang baru juga karena Kesawan ini merupakan daerah yang banyak bangunan bersejarahnya. Oke. Dan juga mengapa dikatakan the Kitchen of Asia, karena di Kota Medan ini kita dapat menemukan makanan dari beberapa negara di Asia. Di antara selain dari makanan Nusantara atau lokal, juga kita dapat menemui juga makanan seperti Japanese food, Indian food, Arabian,
Thailand, Korea. Jadi tidak salah Bapak Wali Kota kita untuk mencanangkan gimana pesawat ini nanti pesawat kenapa pesawatnya dijadikan pesawat Ciliwok, dan di sinilah ada The Kitchen of Asia. Jadi di sini nanti segala makanan yang dari beberapa negara Asia dapat dipenuhi di The Kitchen of Asia, dan tidak juga terlepas dengan makanan dari Nusantara. Dan juga nantinya selama ini mungkin Mbak tahu sudah ada juga jaga pemperingan sudah berjualan di sini. Benar. Itu juga diakomodir itu Mbak untuk sementara. Dan juga nanti ada juga untuk sentra kreatifnya. Jadi tidak hanya makanan aja, juga ada untuk souvenir, sentra kreatif, dan juga nanti ada atraksi. Atraksi seni juga ada seni yang tradisional, juga seni yang untuk dari komunitas-komunitas yang interaktif. Jadi wisatawan ada hal yang baru, ada destinasi baru di Kota Medan. Tujuannya itu ada something to do, something to see, something to buy, itu bisa terpenuhi. Demikian Mbak. Oke. Tapi kalau untuk sampai saat ini perencanaannya sejauh mana nih Bu? Ini akan dibuka kapan? Kemarin sudah soft launching di tanggal 28 Maret kemarin oleh Bapak Wali Kota, dan sebelumnya juga di hari Sabtu juga dikunjungi oleh Bapak Menteri Bangsa dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandi Dondo, dan juga beliau meninjau persiapan untuk lokasi The Kitchen of Asia ini. Jadi pada soft launching ini baru soft launching Mbak, jadi masih tahap tadi di mana untuk respon masyarakat dari selama ini sudah berjalan nggak dari hari Minggu sampai sekarang setiap hari setiap malamnya itu sudah berjalan. Sudah berjalan sebagian minggu ya? Iya sebagian. Seperti angkringan sudah mulai? Sudah. Oke. Ya, berarti untuk mewujudkan Kitchen of Asia ini bukan hanya makanan, tapi juga nanti seperti Ibu bilang tadi ada kayak kerajinan-kerajinan juga. Iya. Oke, ini ke Bapak dulu deh. Saya anggurin maaf ya. Kita ke Pak Muklis. Pak, sejauh ini untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara bagaimana nih Pak? Karena kalau kita lihat masa pandemi ini cukup sangat mempengaruhi ya Pak. Kurang sekali nih. Sangat kurang wisatawan, terutama wisatawan asing itu sangat drop ya. Kalau tahun sebelumnya kita bisa dapat 270.000 sekian, tahun 2020 itu sekitar 40 ribuan saja. Artinya cukup luar biasa penurunan akibat dampak pandemi ini. Artinya pariwisata Sumatera Utara sejak pandemi ini yang ramai itu road trip. Artinya perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain di dalam suasana, di dalam satu lingkungan tertentu kan gitu. Katakanlah orang Medan pergi ke Brastagi, orang Medan pergi ke Perapat, atau sebaliknya orang Perapat dan Medan pergi ke Medan, orang Perapat Brastagi pergi ke Medan. Nah, ini kan perjalanan wisata yang muncul sekarang ini. Jadi pandemi ini sebenarnya banyak mengajari kita bagaimana kita mengelola suatu destinasi itu tidak terlalu mengharapkan orang asing. Kan begitu, ini kan ada suatu ilmu yang kita dapatkan di sini. Bagaimana potensi yang besar yang ada di dalam ini juga itu bisa kita kelola dengan baik, tentunya dengan melakukan penataan destinasi. Protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan baik. Kan paling bagus itu sebenarnya kan adalah mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, karena droplet itu yang paling utama penyebaran daripada COVID-19 yang kita kenal selama ini. Oke. Baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini bersama Dinas Pariwisata Kota Medan dan juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Anda mau bertanya silakan di 0822 11 95 9994 atau juga bisa pantau sosial media kita di Facebook Kardopa 994 FM. Di situ sudah kita posting. Silakan untuk mau ikut bertanya juga boleh tentang pariwisata di Medan atau di Provinsi Sumatera Utara. Email kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap stay tune dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Kita mau balik lagi ngomongin tentang The Kitchen of Asia. Yang ini dilangsungkan saat ini fokusnya, kalau kata Ibu Fianti tadi, lebih fokus ke Sawan dulu ya Bu ya. Tapi sebenarnya mungkin ada planning lebih lanjut lagi itu gimana? Baik Mbak, sementara kita membicarakan soal pesawat, dia itu sebagai Medan sebagai The Kitchen of Asia. Karena di pesawat ini seperti yang saya sampaikan tadi, di sini banyak bangunan heritage, terutama tempat kita yang sering di sini
ada Chow and di Mansion, ada TikTok restoran, terus Bank Mandiri di Yang bangunannya bersejarah. ya bersejarah, peninggalan sejarah. Juga ada Bangunan Monsum, juga kalau kita biasa berdiri dan Valentus itu supermarket pertama di Kota Medan. Jadi inilah program Bapak Wali Kota kita gimana heritage di Kota Medan ini dirawat seperti bentuk aslinya semula, jangan merubah bentuk. Jadi Kesawan ini bukan saja hanya sebagai wisata kuliner, juga bisa wisata heritage. Jadi masyarakat wisatawan yang datang ke Kota Medan ini bisa mendapatkan sekaligus seperti saya bilang tadi, ada something to do, something to see, dan something to buy. Dan juga ada produk-produk aircraft dan UMKM hasil dari khas Kota Medan sebagai orang-orang yang beraktivitas Kota Medan. Dan ini nantinya bisa mendatangkan PAD dan income masyarakat. Tapi tadi kita ngomongin tentang Kesawan ini ada berbagai macam nanti yang akan hadir di sini. Untuk menuju Vision of Asia, mungkin untuk donasi-donasinya ini mereka terbagi-bagi Bu, dengan ada berapa UMKM. Ini kan kayaknya juga pemerintah Kota Medan, khususnya di Rumah Wisata ini mengangkat UMKM gitu ya untuk Kesawan Vision of Asia ini. Gitu. Iya, makanya pertama para pedagang angkringan yang semula sudah ada dagangan ini dan juga tidak terlepas dari luar juga kita akomodir. Jadi ini sudah ada donasinya untuk di Jalan Ahmad Yani yang utama ini, itu nanti di Vision of Asia-nya kebetulan makanan dari Nusantara, dan makanan dari beberapa negara Asia, juga ada seperti kita bilang ada Thailand food, ada American, ada Korean food, ada Malaysian food, Japanese, Malaysian food, dan lain-lain. Itu namanya The Vision of Asia. Dan untuk di zonasi di Ahmad Yani 1 dan Ahmad Yani 2 dan Ahmad Yani 4 itu diisi dengan stand angkringan. Dan angkringan itu tidak hanya dia styling yang standar aja, mereka harus menampilkan tampilan yang kreatif dan inovatif. Jadi angkringan di sini bisa menjadi daya tarik. Jadi tidak hanya styling kaca yang hanya biasa-biasa aja. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik nantinya. Jadi harus ada melahirkan karya inovatif dan kreatif. Berarti pedagang juga harus tutup kreatif ya? Iya, benar. Untuk menarik daya tarik. Kreatif dan juga harus terutama kebersihannya juga. Jadi untuk ini kita masa pandemi. Jadi sebelum mereka berjualan di hari Minggu pagi, Pak Wali sudah menyediakan vaksinasi bagi calon pedagang. Jadi sudah ada 113 pedagang yang divaksin. Jadi mudah-mudahan para pedagang yang berjualan saat ini mudah-mudahan terbebas dari COVID. Gitu. Dan juga setiap hari, setiap malam kita Dinas Pariwisata ada tim Satgas COVID. Kita mengawasi para pedagang seantara di sekitar Kesawan ini dari mulai Ahmad Yani 1 sampai 5 dan juga Jalan Masjid, semuanya kita awasi agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan Perwal 2007 tentang adaptasi kebiasaan baru itu masih berlaku. Jadi tetap kita awasi protokol kesehatan. Jadi meningkatkan taraf ekonomi juga tetap menjaga kesehatan. Untuk pengunjung bagaimana Ibu? Ada peraturan tertentu yang harus kita lakukan? Ya, pengunjung ya seperti dibilang Pak Mungkin tadi harus tetap protokol kesehatan. Dan di setiap penjual juga harus menyediakan parkir sudah dimulai atau? Ya, kemarin juga di hari Minggu ini pada Somlan Launching sudah diluncurkan sistem e-parking. Jadi itu semua serba cashless. Juga nantinya di setiap pedagang ini juga menerapkan nanti QRIS, QRIS Code Indonesia Standard. Jadi harus berbayar secara cashless. Jadi tidak ada langsung bayar tunai. Itu nanti kedepannya mereka harus mendaftarkan jadi tentang virus. Jadi hanya scan barcode aja. Oh, oke. Jadi nggak harus pakai uang cash lagi ya? Iya, itu untuk menekan interaksi. Jadi itu karena di masa pandemi, jadi
kerasa banget ya ini. Iya benar. Dinas pariwisata juga merasakan seperti kata Pak Muklis tadi. Kita ke Pak Muklis dulu ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kembali ke pariwisataan kita di Sumut ini khususnya? Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan? Pertama, kita jangan terlalu berharap dengan asing, karena kan masih kita kan masih banyak ya negara-negara yang memang melakukan pelarangan bagi warga negaranya untuk berjalan ke tempat-tempat lain, termasuk Indonesia, termasuk Singapura sama Malaysia kan masih melarang kan begitu. Sementara sumber pasar kita sebenarnya itu kan kedua negara itu sebenarnya, samping China, Eropa dan sebagainya. Kita sekarang ini melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara melakukan penataan destinasi. Kita bantu destinasi untuk ditata kembali, mumpung lagi kondisi seperti ini. Kita tata, kita kasih bantuan, apakah itu bantuannya untuk penataan destinasi yang berupa jalan setapak atau yang lainnya, atau tempat-tempat MCK yang selama ini kita pahami kadang-kadang kurang standar. Ya, maaf, MCK toilet ya, toilet yang kurang standar, yang terkadang toiletnya bagus, aromanya keluar. Nah ini kan kita tidak pilih seperti itu lagi. Kita pikir toilet itu tidak beraroma, kan begitu kan? Kalau bisa aroma sangkisa gitu kan, itu lain cerita. Aroma solid itu lain cerita. Jangan aroma yang seperti yang tidak yang seperti selama ini. Jadi kita banyak melakukan penataan di destinasi pada saat ini, terutama destinasi yang selama ini memang jadi andalan dari kabupaten kota. Nah itu kan andalan kabupaten kota. Kenapa? Masyarakat saya katakan dari awal tadi kan banyak melakukan perjalanan dari kita istilahnya itu road trip, pulang hari. Ya kan banyak itu sekarang kan ada yang menjual paket misalnya Siosar Rp150.000 mengunjungi misalnya ini 3 destinasi langsung pulang plus makan siang ya kan. Nah ini banyak sekarang paket-paket gini dan ini potensi sebenarnya karena orang sudah terlalu jenuh di rumah saja kan gitu kan, padahal sebenarnya di rumah saja kan enak. Nah, kenapa jenuh kan gitu. Nah ini kan pertanyaan lain, tapi nggak usah kita bahas gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita lakukan. Tadi mengenai Kesawan Square ini saya tanggapi sedikit. Ya, di Kitchen of Asia. Di Kitchen of Asia. Ini kan namanya cukup kuat ya, cukup besar ya. Asia. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita memang di Kitchen of Asia. Kan gitu. Kenapa The Kitchen of Asia ini saya katakan begitu besar namanya? Karena memang kita ini sejak zaman kolonial dulu sudah berbaur kita di sini. Pada saat masuk Belanda, kulinernya kan ikut dibawa. Pada masuk masa saudara-saudara kita dari China sana, dari Tiongkok sana kemari, kan membawa kulinernya juga. Kemudian ada saudara-saudara kita dari Madras sana, kita bilang di sini ada kampungnya, kampung sendiri ya, kampung Madras gitu ya. Nah, dia kan membawa kulinernya juga. Dan kuliner ini berbaur dengan kuliner yang sudah ada di kita. Makanya cita rasa kuliner Medan ini kan berbeda. Ciri khasnya itu dapat di Medan ini. Medan itu terkenal loh Pak dengan makanan. Persis, katakanlah soto. Soto itu kan bukan asli Medan. Itu pun orang lebih banyak varian soto itu kita kenal di Jawa sana. Memang ceritanya soto itu, saya pernah baca buku itu dibawa oleh mereka atau Cengho dulu dari Cina untuk makanan daripada serdadunya. Di sini kan berbeda sotonya dengan yang ada di tempat lain. Ini akibat bauran budaya tadi, bauran budaya yang multi bangsa tadi yang masuk ke Medan ini, sehingga menciptakan suatu kuliner yang berbeda, yang rasanya berbeda dan kuat dan disenangi. Itu yang saya pahami. Jadi bangsa Eropa memberi sumbangan besar juga terhadap kuliner Indonesia. Bangsa China juga memberi sumbangan terbesar terhadap terutama kota Medan ini. Bangsa India, kita kan mengenal martabak, telur, roti, cane, apa lagi, segala macam bisa kita produksi. Yang itu memang kan bukan masakan asli dari Nusantara, tapi makanan itu bisa berbaur dengan baik, bisa sesuai dengan lidah daripada bangsa Indonesia, sehingga banyak penggemarnya. Itu yang pertama. Makanya saya bilang kalau memang ini untuk Kitchen Asia mau kita pertahankan, pelihara ini, baru kembangkan lain. Kemudian daerah Kesawan Square ini, yang Ibu Dewi tadi bilang something to see, something to do, something to buy. Oke. Tapi samping tuduhnya apa? Ya kan samping itu sih oke, dia bisa melihat jalan kata Ibu Dewi tadi ada heritage, sejarahnya apa, oke? Tinggal ditata macam mana storytellingnya. Pada saat orang bertanya, lonsum ini atau kita kan lagi di rumah Cong Api,
Cong api ini siapa? Kan tidak semua orang dengan cong api. Benar. Bisa nggak orang mendeskripsikan cong api ini, menceritakannya dengan baik? Jangan masing-masing menceritakannya dengan versinya masing-masing, ngawur dia tidak. Jadi bingung ya Pak? Jadi bingung jadinya. Ada yang bilang ini saudagar dari China dulu yang sukses di sini, ada yang bilang ini wali kota, mayor dia, ada yang bilang ini apa Belanda, walaupun itu semuanya memang dia, tapi memang harus dikemas secara baik. Kapan ini cong api ini dibangun? Ya. Ya kan siapa sekarang yang mengelolanya, ini kan harus dibuat storytellingnya sehingga tidak masing-masing menceritakan dengan versi masing-masing. Ya, masing-masing. Bingung orang. Ya, Saya saya juga bingung soal ini Pak. sekarang something to do. Something to do. Apa yang dilakukan di sini selain makan? Tuh. Nah, kan gitu kan. Tadi Ibu Fiansi bilang ada produk UMKM juga di sini buat Something to buy. Something to buy ya. Nah, kan gitu, something to do-nya sekarang. Nah, kan gitu. Apa yang dilakukan something to do ini? Inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh yang ada di tempat lain. Contoh, something to do-nya bisa dia beraktivitas di sini misalnya. Sambil kemarin dia bisa misalnya apa namanya, ada atraksi misalnya ikut membuat lukisan. Oke. Atau membuat sapu tangan yang dibatik dengan motif gorga. Kerajinan, dia ikut di dalamnya. Ini kan anak-anak bisa di situ, kalau anak-anak datang nggak mungkin orang tuanya ikut. Bagaimana menarik anak-anak supaya datang kembali? Pasarnya itu anak-anak, tapi yang ikut itu pasti orang tua. Pasti anak pasti narik orang tua. Yang punya duit itu siapa? Ya, orang tua. Oh iya. Nah, ini akan lebih banyak. Lebih banyak apa dia? Masukan Ibu. Jadi something tentunya ini yang butuh di-create lagi ke depan. Ini kita baru saja launching. Artinya banyak lagi yang akan dikerjakan oleh wali kota nanti sama tim jajarannya. Tapi memang kita jangan lupa something tentunya apa. Kita ke Bandung, di jalan apa namanya, Asia Afrika. Kita bisa berfoto dengan orang-orang dengan bentuk robot, bentuk apa, ya kan? Atau bisa kita melakukan apa di sana, gitu kan? Ini yang perlu dipikirkan. Jadi tidak hanya sekedar datang, makan, pulang, kan gitu kan? Atau dibuat kayak spot foto gitu ya? Spot fotonya mana yang paling menarik? Cong api ini ditata itu kalau dipasang lampunya luar biasa cantiknya kalau malam. Orang bisa spot foto. Di Lonsun sana kalau ditata lampunya itu cantiknya luar biasa. Permasalahannya kalau kita ke Lonsun kalau ambil foto, angle fotonya nggak dapat. Iya. Banyak kabel. Jadi seindah apapun itu bangunan, bocor istilah kita di apa kan, bocor kalau istilah di fotografi itu. Penampakan. Kabel-kabel itu mengganggu tuh. Nah, dan saran saya lagi kalau memang nanti ke depan ini jangan banyak billboard ataupun ulu-ulu di jalan ini. Itu kita jaga. Kenapa? Itu sangat mengganggu pada saat orang foto. Umbul-umbul yang terpasang di sini ataupun pandu yang terpasang di sekitar sini sangat mengganggu. Nah, makanya kenapa? Di Paris Tempo Hari pada Jember Festival pada saat di daerah tempat yang akan dilalui oleh pada apa namanya yang festival itu tidak temui itu umbul-umbul ataupun pandu. Dia steril kan itu, dia tidak akan mau. Tapi sepertinya Pemko Medan sendiri udah ini kok Pak sudah soal billboard umur. Ya, kita hargai itu, artinya memang wali kota yang sebelumnya pun sudah melakukannya dan saya yakin wali kota yang sekarang ini masih sangat muda, sangat peduli. Saya lihat mudah-mudahan ini bisa bersinergi dengan apa namanya berbagai instansi lainnya yang tidak hanya kerja Pak Wali Kota saja, tapi ini kan kerja tim yang besar ya, tim besar. Bagaimana menjadikan kuliner of Asia yang ada di mereka walk ini memang betul-betul ya kitchen of Asia gitu. Nanti kita bingung kitchen of Asia itu kan pengertian kitchen of Asia ini apa sebenarnya? Artinya orang bisa menemukan berbagai makanan kuliner yang ada di situ begitu. Kalau dulu ke Salon Square kita kenal itu ada tiga tipe makanan tempo hari. Ada makanan Nusantara, ada Chinese food, ada Eropa food. Itu dulu ada. Walaupun akhirnya cuma akhirnya Nusantara pun yang ada. Kenapa? Eropa food tidak laku. Chinese food tempo hari tidak di sini orang cari Chinese food. Bikin orang terus jalan Semarang. Adalah apa kan itu lebih kuat bisa letak daya tariknya daripada yang ada di sini kemarin. Nah jadi ini kita perlu kepikiran juga. Nah, jadi segmentasi pasarnya nanti bagaimana biar ini bisa eksis jangan sekedar Pak Wali Kota lebih semangat sekarang nanti tiba-tiba nanti apa yang lain tidak apa, jadi bisa jadi melambat dari harga. Saya tidak bilang tutup tapi melambat. Ya, orang akan perlahan-lahan akan berkurang untuk datang, tentunya pedagang akan terdampak gitu kan.
Artinya memang wali kota ini memang sudah memikirkan bagaimana menghidupkan perekonomian daripada masyarakat yang ada. Itu bisa lihat. Oke. Saat ini ya Pak? Iya, saat ini. Di masa pandemi pun ya kita ekonomi tetap harus bangkit sih Pak ya. Tetap dengan menjaga kesehatan juga. Iya, kita harus melihat ini kan luar biasa. Artinya begini, kalau dulu kita selalu mengatakan bahwa orang akan datang berwisata itu apabila jalan bagus, infrastruktur bagus, kan gitu kan? Memang kita selalu mengatakan begitu. Ya. Objek wisata bagus, ada juga. Sekarang enggak. Orang akan datang apabila protokol kesehatan sangat bagus. Benar. Kan ini sekarang persepsi yang berbeda yang terbangun di masyarakat dari dampak COVID-19 ini. Kalau dia tidak yakin dia bisa sehat di sana, dia tidak datang. Jadi bagaimana sekarang, kembali ke masalah sekarang ini, Ibu itu sudah jelaskan tadi, vaksin sudah pedang-pedang ini kan suatu yang pemikiran yang luar biasa ini kan artinya memang menjaga supaya dengan penyebaran COVID-19 ini. Artinya memang kita harus mengutamakan kesehatan, protokol kesehatan di era pandemi ini, terutama apalagi nanti di Kesawan daerah Kesawan ini kan akan terjadi lalu-lalang ujung kan? Iya benar Pak. Yang kita tidak tahu siapa yang carrier-nya ini. Nah benar. Kan gini, ini jadi memang harus harus mencuci tangan, menjaga jarak, protokol kesehatan. Jadi cegah antrian, apalagi tadi ada katanya Satgas Covid selalu mau memonitor, ini kan luar biasa bagus ya. Artinya mudah-mudahan tidak di awalnya saja, tapi ini berkesinambungan. Oke, jadi tetap harus jaga kesehatan ya. Tapi aku lihat juga Bu informasinya kalau di Kesawan ini untuk menuju The Teacher of Asia ini pemerintah Kota Medan sendiri sudah menyediakan cuci tangan portable ya untuk pengunjung ya. Di setiap pintu masuk ada 10 titik, sudah disiapkan cuci tangan portable. Juga nantinya setiap yang masuk juga cek suhu dan termogan. Jadi protokol kesehatan harus tetap, itu yang pertama tetap ya. Jadi bisa selaras seperti yang disampaikan Pak Kudus tadi, perekonomian juga harus jalan dan tetap juga menjaga kesehatan. Dan juga tadi saya tambahi untuk something to do tadi. Memang kedepannya kita akan berencana demikian, bagaimana nanti misalnya di stand kuliner para wisatawan yang berkunjung itu bisa ikut mengulek si cabai sambal yang dirasakan ini. Jadi itu mereka jadi suatu hal yang baru juga untuk segi kreatifnya. Bisa nanti ada membantu sekedar sapu tangan aja, bisa juga dari jadi salah satu atraksinya juga. Jadi suatu edukasi juga bagi wisatawan demikian. Baik, nanti kita kembali lagi untuk talkshow kita pagi hari ini. Untuk pendengar Kardopa juga jangan lupa sekali lagi WhatsApp kita di 0822 1195 9994 atau di medsos kita boleh di Facebook Kardopa 994 FM. Nah, akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Oke, baik pendengar Kardopa, lanjut lagi di live talkshow kita langsung dari Berpancong Api Medan, masih bersama Dinas Pariwisata Kota Medan dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Sudah banyak yang kita bahas mengenai tentang The Kitchen of Asia. Makanya kita akan langsung menjawab pertanyaan tadi yang ada masuk di Instagram ya. Tentang kuliner apa saja nih Bu ya. Selain kuliner, apa aja yang bisa kita lihat nantinya kalau kita berkunjung ke Kesawan Square ini untuk The Kitchen of Asia. Masakan-masakan apa saja. Tadi udah seperti tanya seperti yang kita sampaikan pada dulu di The Kitchen of Asia ini nanti menggambarkan ada menampilkan makanan dari beberapa negara di Asia dan tentunya karena dari Nusantara. Saya ulangi lagi ya Mbak ya. Dan juga sebenarnya dari Japanese food, Chinese food, Korean food, Thailand, dan Malaysian food, dan juga para kuliner dari angkringan dan dari makanan kuliner kekinian dari para kaum milenial, apalagi yang buka di angkringan. Oke, berarti ini mau mengambil siapa aja, bukan hanya orang tua tapi anak-anak milenial Iya. juga. Sama kopi, biasa anak-anak milenial kan kopi itu. Iya, selain kuliner juga untuk kopi.
Jadi kita kondisinya kemarin ada kita stand kuliner, nanti diselingi juga satu stand untuk kopi atau stand untuk buah. Jadi kesehatannya jadi ada makan aja, ada buahnya juga, kopinya karena terkenal juga dengan coffee shopnya. Jadi kopi-kopian dulu ya. Tapi kok satu lagi pertanyaan tadi deh. Satu lagi ada nanti ada truk juga, di dalam perdana. Kalau saya bilang tadi putra nanti di jalannya di jalan perdana. Depan ya, di jalan perdana ya. Tapi ini Bu tadi untuk pedagangnya apakah emang dari persiapan pariwisata Medan atau kalau kita mau dulu bagaimana? Kalau untuk pedagang kemarin mereka mendaftar di Dinas Petani dan UMKM di Kota Medan untuk mendaftarkan di para UMKM dan UMKM. Ternyata ini berkolaborasi ya dari seperti visi-misi Pak Wali dengan kolaborasi Medan Berkah. Jadi semua OPD terkait berkolaborasi untuk mewujudkan Kota Medan atau tiap berkah dan Jadi kalau mau ada yang mau daftar tadi ke apa masih buka Bu? Kalau aku gimana? Sudah di kemarin dari administrasi sudah ketemu semua. Ya. Jadi udah tutup ya. sebenarnya belum tutup sih ini cuman kita cek lagi deh nanti apakah masih ada tempat ya Bu ya. Dan juga memang untuk persyaratannya apabila mereka ada Ya, persyaratannya belum tidak berjualan, kita akan jalan yang lain. Ada juga kata-kata Oke, itu tadi sudah terjawab ya. Nanti kalau mau informasi lebih lanjut tentang mau buka dagangan apa, bisa hubungi Radio Kardopa deh. Nanti kita bantu untuk ke dinas pariwisatanya atau dinas koperasi begitu ya. Pak, Ya. ini di masa pandemi ini, Oke. aku sempat penasaran dengan grafik pariwisata kita. Oke, kalau grafik, kalau kita kan kita undang dua wisatawan ya, artinya wisatawan asing dan wisatawan wisatawan asing ya pasti drop, di mana-mana drop, tidak hanya di kita, seluruh dunia pasti drop, kan begitu kan. Wisata Nusantara ini berfluktuasi, artinya begini. Setelah tempoh hari kan ada larangan PSBB pembatasan pergerakan yang kemarin dilakukan. Setelah itu di kemarin ini kan orang saya katakan tadi dalam perjalanan misalnya orang Medan begitu berasal di kepala kemudian singkat-singkat, artinya kita istilahkannya semacam road trip lah ya perjalanan ya jadi apa saja dan tidak dan ini biasanya road trip ini dia atur sendiri. Artinya dia bawa kendaraan sendiri, kalau tidak dia rental, ya kan dia bawa pilih makanan sendiri dan segala macamnya. Jadi ini kan juga mengganggu sebenarnya kerja daripada travel agent itu. Inilah peluang sebenarnya bagaimana travel agent yang saya katakan tadi awal tadi, bagaimana membuat paket-paket wisata. Ya kan paket-paket wisata misalnya satu bus misalnya kalau dulu kan satu bus itu 40 orang. Dengan kondisi pandemi seperti ini tidak bisa lagi minimal 20 orang, maksimal 20 orang. Ini mereka akan melakukan paket-paket yang banyak sekarang. Misalnya saya contohkan tadi misalnya Medan beras lagi booking paketnya sekian, hubungi WA ini atau paketnya mau ke Siosar hubungi ini atau paketnya para banyak itu sekarang yang travel agent. Kenapa travel agent tidak lagi menghandle pada saat ini ya belum bisa menghandle wisatawan asing. Jadi inilah yang digarap. Pergerakan wisata Nusantara itu tinggi. Artinya itu maka kita lihat begini. Pada saat tertentu di weekend atau di hari-hari libur, itu kan objek-objek wisata kita rame ya, rame. Katakan lagi di mana kalau saya di Bukit Lawang juga rame, udah apa? Tangkaran juga rame. Nah, ini tidak terpengaruh dan bahkan kalau kita katakan berapa tidak protokol sudah ditempatkan nggak ada kopi di situ kita mulai. Nah, jadi inilah himbauan kita juga kepada para penikmat wisata lah ya, penikmat wisata sama-sama lah saling mengingat mengenai protokol kesehatan ini agar semuanya kita cepat keluar dari pandemi ini. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan vaksinasi terhadap pelaku usaha pariwisata, yang lain-lainnya segala macam. Nah, itu kita butuh dukungan juga dari masyarakat luas agar sama-sama gitu. Dan ini cepat selesai. Kalau nggak nanti ini kan akan makin panjang kita juga susah. Ya kan? Terkait larangan pemerintah dalam mudik
Nah, larangan mudik ini kan kalau itu kebijakan pemerintah kan kita kan tidak bisa apa namanya ya, kalau larangan mudik itu artinya yang dari pekerja di luar kota asalnya kan itu artinya dilarang pulang kampung. Kalau dulu kan ada anekdot itu bukan mudik pulang kampung. Nah, ini kan sekarang kan nggak tahu yang mana yang dilarang ini kan gitu. Apakah mudik atau bukan, atau dua-duanya dilarang. Nah, tapi kalau itu memang udah himbauan dari pemerintah, ya mana sama-sama kita patuhi. Nah, kita kan tetap bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini salah satunya sekarang Memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini, kan gitu kan. Ya, kalau tidak bisa kita di luar itu nanti coba kita usahakan, kan gitu kan. Artinya tadi bagaimanapun kita kita upayakan agar COVID-19 ini cepat selesai. Kita berharap berdoa gitu. Ini terkait tentang The Kitchen of Asia. Apa yang sudah dilakukan untuk mempromosikan ini? Salah satunya kita ini radio ini. Oke. Nah, ini kan contoh satu nih. Nah, ini kan masih banyak program yang bisa kita lakukan nantinya. Ya kan, kita bisa masukkan ke kita punya media kita, ada IG kita. Sampai kita promosikan juga sampai ke masyarakat. Sampai masyarakat nanti ya kita masih seoptimis ya. Ya kan nanti itu kita mulai naik, tutup. Nah, kita kan lihat situasi perkembangannya dulu. Ya. Nah, kan jadi kita bisa banyak kita masuk ke paid media kita atau on media kita punya on media tadi kita dua kan. On media kita ada IG, ada ini, Instagram, segala macam banyak itu. Kemudian ada paid media yang kita bisa melakukan dari TV atau di mana segala macam. Apalagi kan katanya kan Medan ini kota berkah ya, Bu Dewi ya. Medan menuju berkah, karena kalau udah bermartabat itu berkah itu. Nah, kan gitu, kan pasti berkah itu kalau bermartabat. Karena kan gubernur kita ini kan blok sekolahnya kan Sumatera Utara bermartabat. Kalau sudah bermartabat itu yakin saya itu udah berkah gitu. Karena mari kita sama-sama bermartabat gitu. Nah ini Pak, terakhir nih, apa harapan Bapak ini selaku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kepariwisataan kita di tengah kondisi COVID-19? Kita harus sabar lah ya, artinya gini. Bukan berarti pemerintah itu nggak bekerja ya, diam yang menghadapi pandemi ini, tidak, terutama orang pariwisata. Memang banyak saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pariwisata kan paling terdampak itu sektor pariwisata. Banyak pekerja yang dirumahkan, banyak usaha rekan-rekan travel agent yang sementara menutup diri karena tidak ada tamu dan segala macam. Kemudian banyak restoran juga yang tidak bisa lagi maksimal melakukan pekerjaan dengan pendapatan yang maksimal. Ini kan semuanya terkena, terutama yang di pariwisata. Hotel juga kamar banyak tidak terjual, apalagi sekarang kan ada pembatasan ruangan itu maksimal 50% daripada total yang terjadi acara, atau misalnya ada wedding, ada apa, ini kan mempengaruhi pendapatan daripada tapi yang pasti kan kesehatan itu kalau lebih berharga ya, lebih berharga daripada yang lainnya. Jadi kita sama-sama lah, apa kata-katakan tadi, bagaimana kita pemerintah ini memikirkan masyarakat. Tadi katanya pedagang ini sudah divaksin, nah pemerintah juga sudah melakukan vaksinasi terhadap pelaku usaha pariwisata. Artinya mereka kan banyak itu berinteraksi dengan orang-orang yang lalu lalang artinya ya. Nah, jadi mereka sangat rentan sebenarnya, makanya kita vaksin dulu mereka. Dengan adanya vaksin ini, nah ini kita berharap terjadi perlambatan yang akhirnya akan memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Kemudian apa lagi tadi? Harapan kita ya sebenarnya kita berharap sama-sama ini tidak pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Satgas COVID-19 itu tidak akan bisa tanpa dukungan kabupaten kota. Ini ada 33 kabupaten kota loh. Yang harus sama-sama kita satu misi bagaimana agar kita cepat keluar dari pandemi ini. Sama-sama kita kontrol, lakukan tugas masing-masing dengan baik. Medan tentunya itu sebagai pusat ibu kota dari Sumatera Utara ini kan pertumbuhan atau jumlah penduduknya sangat tinggi. Nah ini yang perlu kerja keras, apalagi Medan ini yang daerah sekitar Medan ini banyak yang bekerja ke Medan, katakanlah Binjai dari Serdang, mana lagi? Ini kan pada umumnya kan ke Medan ini semua banyak yang bekerja. Nah ini mari kita jaga sama-sama bagaimana agar kita siasati masalah ini bisa kita putus. Apalagi masa pandemi ya? Masa pandemi? Populasi meningkat ya? Karena masa pandemi ini semua pasti kalau kita ekonomi ya
susah ya. Cuma kita harus maklum, kita harus menyadari memang ada juga yang mempengaruhi rezekinya meningkat pada pandemi ini, tapi itu kan pengecualiannya. Nah, tapi memang pada umumnya kita masa pandemi ini membawa kita memang harus banyak berenung lah ya, berenung dan bersyukur kita masih sehat. Nah, maka berbuat kreativitas bagaimana agar usaha kita berjalan. Terima kasih Pak Muklis. Saya ke Ibu Fianti dulu nih, harapannya dengan adanya The Kitchen of Asia ini Bu di pesawat sekarang. Tentunya harapan kita dari dinas pariwisata untuk kunjungan wisatawan bisa meningkat, dan dengan meningkat kunjungan wisatawan tentunya perekonomian juga meningkat. Jadi masyarakat dengan berdagang di pesawat Citywalk ini dari Indonesia juga perekonomian jadi berjalan, dan juga kita tetap menjaga protokol kesehatan, jadi harus sejalan, dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, jadi kita dapat bekerja seperti biasa, dan masyarakat Kota Medan ini dan umumnya Indonesia ini terbebas dari COVID-19. Kita berharap juga pariwisata lebih baik lagi ke depan. Oke, Ya, Sobat Terpuruk, kemarin juga kita sudah ada juga bantuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, tapi itu khusus untuk pelaku usaha khusus hotel dan restoran. Juga kita mengharapkan nanti untuk pelaku usaha lainnya. baik mendengarkan depan, terima kasih kebersamaan Anda. Tapi jangan lupa kita informasikan juga, kita akan melakukan live talk show lagi nanti tanggal 3 April 2021 itu di Dusun Kreatif ya. Tapi bahasan kita apa nanti akan kita coba informasikan kembali untuk Anda. Tapi terima kasih sekali lagi buat Ibu Fianti, Pak Muklis, sama-sama. ya. Kita berharap dengan teman-teman kita ini bisa ya sedikitnya mengangkat kepariwisataan Kota Medan khususnya dan provinsi Sumatera Utara lebih meningkat lagi. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar Kerebo yang sudah bertanya juga. Nanti ada yang belum terjawab, nanti akan coba kita bantu untuk menanyakan ke Ibu Fianti atau ke Bapak Muklis ya. Saya Desi langsung dari live Rumah Cap Api Medan. Ini salah satu juga bentuk heritage wisata yang ada di Medan ya. Jadi kita akhiri dulu kebersamaan kita untuk live talk sore pagi. Kenapa Desi sore? Kita kembali ke studio, silakan